Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan nanti siap-siap para lektor, Ibu Sarma, Mbak Naomi, juga Bapak Apengkwe. Ya, sekarang kita berdoa, nanti Mbak Naomi yang akan berdoa. Silakan, Mbak Naomi. Baik, terima kasih Bu Cinta. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan telah kami naikkan. Dengan pujian kami bisa lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bapa, kami akan mendengar renungan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau hingga apa yang disampaikan menjadi rema, juga berkat untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Amin, terima kasih Mbak Naomi. Kita akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 53. Nanti Ibu Sarma yang akan membacakannya. Matius 27 ayat 1 sampai 26 Mbak Naomi, dan Matius 27 ayat 27 sampai 44 Bapak Apengkwe. Silakan terlebih dahulu Ibu Sarma yang akan membacakannya. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar seperti sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian. Ya, silakan Mbak Naomi.
Matius 27 ayat 1 sampai 26. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau menyampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepada kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus, dengan yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka bersikeras berteriak, "Ia harus disalibkan." Tetap ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Ya, silakan Pak Apengkue sampai 44. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul keliling Yesus. Mereka menagalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya.
Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia dengan membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan orang tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ya, Mulai terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Apeng, Mbak Naomi dan Bu Sarma. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Para Pemberontak yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Zhang. Silakan Pastor. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Yesus yang sejati, bukan Yesus ilusi, saudara ya. Luar biasa firman Tuhan hari ini, saudara ya. Ketika Yesaya 53, inti dari kitab Yesaya ini, ya, atau Yasya Yahuwah, ya, Yasya Yahuwah, keselamatan yang dari Yehova. Intinya di dalam Yesaya 53, saudara. Semua nubuatan dari Kejadian sampai Maleaki, intinya itu, ya, senternya ada di Yesaya 53 peristiwanya. Yang kemudian seluruh peristiwa Yesaya 53 ini digenapi, ya, di dalam Matius 27, Lukas 23 tentang penyaliban Yesus, saudara ya. Nah, saudara, kalau Anda melihat di situ ada 3 penyamun tadinya, ya, Yesus Barabas dan 2 orang penyamun yang lain, saudara ya. Ada Yesus Barabas, karena Barabas ini disebut namanya juga, nama aslinya juga Yesus yang disebut Barabas. Lalu kalau Yesus anak Maria atau Yesus anak Yusuf disebut Kristus, ya, Yesus yang disebut Kristus. Nah, di hari penyaliban itu, saudara, kalau kita melihat hukumannya Tuhan Yesus atau permintaan orang-orang menyalibkan, menghukum mati Yesus adalah dengan hukuman salib. Karena penyaliban, ya, dihukum di tiang, dipancang, disalib begitu, adalah hukuman bagi orang Romawi untuk orang-orang yang makar atau memberontak kepada pemerintah. Maka sebenarnya Yesus Barabas dan penyamun-penyamun yang disebut penyamun tadi itu bukan penyamun-penyamun tukang perkosa, tukang
macam itu ya, macam yang suka begalin orang Quraisy itu, bukan saudara ya. Mereka bukan pemerkosa dan nggak boleh saudara ya. Bagi orang Yahudi, kalau Anda menawan perempuan itu nggak boleh diperkosa saudara. Kalau Anda menang perang, musuhnya kalah, itu nggak boleh diperkosa. Yang perempuan-perempuan itu nggak boleh diperkosa. Kalau Anda inginkan perempuan itu harus dikawinin saudara, harus dinikah resmi. Dan kalau Anda mau menceraikannya, maka dia diceraikan bukan sebagai tawanan atau sebagai budak, tapi harus dilepas ya. Nah, jadi saudara, wah itu serius sekali, perkara serius saudara ya. Banyak orang melewatkan itu. Mereka pikir ini tiga penjahat ini adalah penjahat-penjahat begal, tukang rampok saudara. Bukan ya. Itu adalah pasukan jihadnya orang Yahudi. Ya, pasukan gerilya atau yang kita tahu namanya adalah orang Zelot. Ya, 3 orang ini adalah orang Zelot, saudara ya, orang Zelot. Nah, Yesus terhitung di dalam kawanan pemberontak, kata Yesaya 53 ayat berapa 12 tadi ya. Nah, mengapa disebut kawanan pemberontak? Karena hukumannya makar, memberontak kepada yang berkuasa itu kaisar. Karena orang Yahudi tidak bisa menemukan satu pun pelanggaran Yesus yang katanya menista agama atau menista agama Yahudi. Kalau menista agama Yahudi hukumannya pasti dirajam pakai batu, saudara. Tapi karena Yesus dianggap makar, orang Yahudi membawa Yesus kepada pemerintah Roma ya supaya Yesus itu disalib. Tujuannya apa, saudara? Untuk menukar dengan Yesus Barabas. Karena setiap hari raya Paskah, pemerintah Roma wajib melepaskan 1 orang atas permintaan khalayak ramai orang Yahudi. Maka tahun Paskah itu ya orang Yahudi meminta Yesus Barabas dilepaskan karena disebut Yesus Barabas adalah pemimpin dari para pemberontak itu, saudara. Pemimpin dari orang Zelot itu. Ya, itu ceritanya, saudara ya. Kalau yang ikut kelas evangelis, kelas apologetik sudah tahu ya, sudah saya ceritain bolak-balik. Nah, saudara, makanya ikut kelas evangelis ya, dan kelas apologetik supaya Anda mengerti banyak pendalaman Alkitab di sana ya, saudara ya. Nah, saudara, apa yang mau kita belajar, mau kita renungkan pagi hari ini, saudara? Yesus tadinya dielu-elukan. Waktu Yesus masuk Yerusalem, ya, 10 hari sebelumnya, ya, Yesus itu dielu-elukan, saudara ya. 10 hari sebelum peristiwa penyaliban itu, Yesus dielu-elukan, orang-orang itu melepas bajunya, dipakai buat alas, Hosana, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Hanya dalam 10 hari semuanya berbalik, saudara. Dibalik Yesus dicaci maki dan salibkan dia, salibkan ribuan orang. Bahkan bersumpah biarlah darahnya tertanggung atas kami dan keturunan kami. Padahal Pilatus sudah cuci tangan. Dosanya kamu yang nanggung ya. Sudah wanti-wanti, dosa kamu yang nanggung ya. Saya nggak mau ikut-ikut. Biar dosanya tanggung oleh kami. Orang-orang mengeluh-ngeluhkan Yesus. 10 hari kemudian, orang-orang mencaci maki Yesus. Oh, itu sudah biasa, saudara. Makanya hamba-hamba Tuhan, jangan mabuk ketika kamu sedang tenar. Karena hanya dalam sekejap, orang yang memuji-mujimu akan mencaci makimu. Kepleset sedikit saja, semua pujian itu akan jadi caci maki, bahkan akan dikutuk. Ya, ada yang menjadi kutuk dan sumpah serapah, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Makanya saya kalau ada orang, oh saya fansnya Paul, saya mau favorit, wah, saya bilang, oh hati-hati kamu nanti sebentar lagi kamu yang mencaci maki saya nanti. Hati-hati, saudara ya. Makanya saya bilang saya bukan selebritis dan saya tidak suka menyenangkan hati Anda, ya. Karena hati manusia itu sangat ringkih, saudara. Ya, saya senang-senangkan supaya Anda bisa senang hari ini, ya. Dalam 10 hari, siapa yang bisa menjamin kesetiaanmu untuk tetap suka dan ngefan sama saya dalam 10 hari kemudian nanti ke depan, ya. Orang yang memuji-muji saya waktu pertama kali tenar, ya saudara,
Tapi kemudian orang itu juga mencaci maki saya, ya, gara-gara saya dianggap menentang Trinitas. Ya kan, dianggap menentang Trinitas. Padahal terbukti apa enggak aja belum tahu mereka kan. Cuman katanya dan disebar-sebarkan kemana-mana. Orang yang memuji-muji dalam sekejap, saudara ya. Dalam sekejap ya naik subscriber 10.000, 20.000. Dalam sekejap diboikot ya, turun. Ada yang sampai satu hari saya pernah orang 1.000 orang ya langsung unsubscribe ya saudara ya. Coba saudara, jahat ya, betapa jahatnya ya manusia itu. Ringkih sekali saudara, ringkih sekali ya, apalagi di internet ini saudara ya, yang kita nge-zoom seperti ini rame-rame, tadinya baik bisa tiba-tiba jahat loh, tiba-tiba memusuhi. Orang jemaat yang sering ketemu saja bisa begitu, ya kan? Kita jangan terbuai hamba-hamba Tuhan dengan segala ketenaran. Karena dalam sekejap, ketenaran itu akan menjadi caci maki. Nah, jangan berusaha menyenangkan hati orang. Tugas seorang hamba Tuhan adalah menyenangkan hati tuannya. Kepada siapa Anda ingin menyenangkan hatinya, itulah Anda hambanya dari mereka. Anda adalah budaknya mereka. Saya hamba dari Tuhan Yesus. Tugas saya hanya menyenangkan Tuhan Yesus. Pernah ya, saya masuk ke Eropa ini. Lalu ada orang di Eropa ini selalu ngomong ke saya, dia ini dibawa ke tiak saya. Ya, apa saya harus nurut? Nggak nurut, bisa pulang ke Indonesia. Apa Roh Kudus bilang sama saya, kamu harus ngomong sama dia kalau kamu hambaku, bukan hambanya dia. Saya tahu orang ini di Eropa ini biasa saudara ya, kalau ada orang-orang suka mengekup hamba Tuhan buat dikendalikan sama dia, ya supaya dia punya status sosial saudara. Ya, lucu ya, lucu saudara. Orang dikup hamba Tuhannya, dicarikan jemaat, dicarikan masa supaya dia dapat prestasi dan omongannya dia akan didengar oleh orang banyak saudara. Biasa itu ya, status sosial pengakuan di sini aneh saudara. Di sini memang kulturnya orang Indonesia di sini agak aneh. Dan itu yang saya selalu nasihati kalau teman-teman yang dalam lingkungan saya. Roh Kudus bilang sama saya, kamu bilang sama orang ini, kalau kamu hamba Tuhan, bukan hambanya dia, kamu tidak dibawa ke tiaknya dia, tetapi kamu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan bukan di ketiaknya Tuhan, loh saudara. Ini orang sampai ngomong saya dibawa ke tiaknya dia, kurang ajar. Istri saya saja nggak berani ngomong begitu, saudara. Tapi orang ini berani ngomong saya dibawa ke tiaknya dia. Terus saya bilang, saya adalah hamba Tuhan. Saya tidak dibawa ke tiaknya siapapun, termasuk dibawa ke tiak istri saya. Saya ada di tangannya Tuhan Yesus. Oh, dia marah, saudara ya. Saya didiamkan, ya. Saya sama dia mau gimana caranya supaya saya pergi. Oh, saya langsung dalam 3 hari saya pergi dari rumah dia, saudara. Saya ngomong, saya pergi dari rumah kamu, saya nggak bisa. Saya bilang begitu ya. Dan saya ada orang yang menampung saya, yang ngasih rumah saya ya, ada orang ngasih rumah saya. Oh, saya tanpa persiapan ya, bukan yang main-main. Oh, saya kalau ngomong begitu, Anda jangan ngomong saya suka ngetrik, suka tunggu waktunya nanti kalau ini butuh etok. Oh, enggak, saudara. Saya orangnya dari dulu bukan orang yang butuh hetok, enggak, saudara ya. Jadi kalau butuh saya bisa baik-baik sama orang, kalau nggak butuh bisa tak tendang. Oh, saya nggak bisa begitu. Saya nggak suka, saya akan ngomong walaupun saya lagi butuh dia, saudara. Sekalipun saya lagi butuh dia, saya bisa ngomong terus terang, saudara ya. Ya itu memang sudah bawaan begitu. Apalagi ini disuruh sama Tuhan. Kuat sekali, kamu harus ngomong sama dia. Saya nggak mau ribut lah, saya cukup rendah. Saya sudah tahu yang namanya kerendahan hati, saudara ya. Adalah Tuhan, nggak usah ribut. Kamu harus bilang sama dia, nanti kalau kamu nggak bilang sama dia, nanti dia salah, saya hukum dia. Kalau saya akan menghukum kamu, karena dia salah, kamu nggak ngomong. Jadi saya ngomong, saudara, orang ini marah, ya, dan dia berusaha gimana caranya supaya saya nggak di situ, saudara, nggak di Eropa ini pokoknya ya. Oh, ini sudah dinubuatkan, saya sudah dengar, Pastor Amos sudah bilang ya, saudara ya. Apa yang terjadi, saudara? Berapa hari kemudian saya pindah kota, hanya dalam berapa minggu kemudian, saudara ya, atau saudara ya, nggak nyampe 6 bulan pokoknya, saya lupa itu berapa bulan. Orangnya tabrakan, saudara, mobil yang balik. Coba bayangkan orang ini tadi ya saya bilang, saya ini hamba Tuhan yang sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan pekerjaan saya pekerjaan antara hidup dan mati. Ya saudara, makanya saya sering bilang, saya nggak main-main ya.
dengan semua perkataan saya, ketika saya ngomong menyampaikan dengan cara yang sederhana atau dengan cara yang lucu, dengan cara yang sadis, dengan cara apapun, saya serius, saudara, dengan semua perkataan saya. Ya, jadi akhirnya orang ini yang pertama kali telepon saya. Oh, aku kecelakaan. Ditunjukkan fotonya, balik, saudara, ya. Saya bilang, wah, ini roh kematian. Saya langsung putuskan itu roh kematian dari dalam nama Tuhan Yesus, putuskan roh kematian dari kamu. Nah, saudara, ya, saya nggak main-main. Nah, orang, ya saudara, ya, orang selalu ingin yang nampak, yang kelihatan, saudara. Orang berpikir keselamatan itu dia bisa bikin, dia bisa karang-karang, saudara. Seperti Yesus Barabas, ya. Orang-orang Yahudi maunya keselamatan yang bisa mereka create, yang mereka bisa genggam dengan tangan mereka, saudara. Yaitu apa? Berontak lawan pemerintah Roma. Kalau perlu digorokin satu-satu, sembelih satu-satu, itu pemerintah Roma itu. Tentara-tentara Roma, sembelih satu-satu itu. Orang ingin pembalasan yang nyata, saudara. Ya kan? Kalau saya nggak urusan dengan pembalasan itu, saudara. Karena ini kuncinya, saudara, ya. Yesus Kristus datang untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi, bukan kerajaan lahiriah. Karena Yesus adalah penguasa kekekalan. Kerajaan lahiriah adalah sementara. Faktanya, Anda ingin yang lahiriah. Ya, satu, kalau sudah terima Yesus, Anda langsung kaya raya. Kalau sudah terima Yesus, sakitnya langsung sembuh. Kalau sudah terima Yesus, Anda langsung bisa kayak minum cairan ajaib langsung kayak Asterix Obelix, ingat nggak cerita? Begitu minum cairan ajaib Anda langsung berubah begitu ya, langsung sakti mandraguna. Anda kan maunya begitu kan? Kalau sudah terima Yesus, ya kan, tiba-tiba Anda menjadi manusia yang sakti, yang anti dosa, melihat perempuan telanjang megol-megol, wah, tidak tegak sedikit pun, ya. Kalau yang telanjang udah keriput, sudah tidak karu-karuan, ya Anda jangankan ya saudara, ya, orang-orang dari Timur Tengah pun nggak akan melotot. Nah, itu tadi ya saudara, Anda maunya yang seperti itu, ya kan? Jujur, ayo. Anda nggak jujur sih. Tetapi Yesus tahu semua itu hanya aksesoris. Yang paling penting ini loh, chipnya dirubah. Yesus ingin menjadi kerajaan di hidupmu. Ya, chipnya dirubah. Ketika manusia chipnya dirubah, maka outputnya berubah sendiri. Karena semua sial, semua celaka dalam hidupmu, semua sial, semua musibah dalam hidupmu, itu akibat cara hidupmu yang sia-sia, cara hidupmu yang nggak benar. Kemarin kita sudah belajar, ya. Karena cara hidupmu yang nggak benar. Akibatnya kamu menabur aksi-reaksi dan kamu tua yang tidak baik, dan itulah Anda sedang menuju ke Hades, ke alam maut dan ke neraka. Tetapi ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, rohmu dipenuhi dengan benih-benih cinta ilahi, hari itu kamu pindah dari Hades ke dalam Taman Firdaus. Hari ini kamu sudah di Firdaus walaupun badannya bisa mati, tapi jiwamu tidak bisa mati. Jiwamu itu akan dipenuhi dengan kerajaan Allah, di mana ada cinta, ada kerendahan hati, ada belas kasihan, ada pengampunan. Yesus ingin itu. Yesus Kristus ingin Anda memiliki itu. Makanya ia berkorban, dia korbankan ya nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Suhenya masuk ke Hades, saudara, menjadi tebusan bagi kita. Badannya hancur mati, suhenya masuk ke Hades.
untuk mengambil kunci jurang maut, karena itulah prosedurnya. Karena Allah kita adalah Allah yang taat dengan hukum yang Ia buat sendiri. Beda dengan Allahnya si Ono yang semena-mena bikin aturan, asal tegak berdiri keluar ayat, ya kan? Anda bayangkan ya, manusia maunya begitu, saudara. Kalau memang dia Tuhan, tinggal matiin aja. Itu kan hawa nafsumu yang mau begitu. Makanya ada orang-orang yang suka ngutukin Agustan, kalau memang Yesus Tuhan, biar Agustan mati. Maunya kan begitu kan, saudara. Tapi sebenarnya sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa. Kemarin saya bikin YouTube-nya ya, para mu'alaf yang anaknya mati, saudara ya. Dari Muhammad ini kan mu'alaf, saudara. Muhammad ini dulu Kristen ya, karena kawin sama Khadijah, anak seorang pendeta Warakah, keponakan, tapi dia anak angkat. Dan di zaman itu, orang Kristen itu wajib menikah dengan orang Kristen, nggak boleh beda agama, saudara. Ya, jadi Muhammad itu dulu Kristen ya, buktinya dia nggak sunat. Kalau dia penganut agama Yahudi, agama Abraham, dia pasti sunat. Tapi Muhammad itu nggak sunat, makanya dia adalah seorang Kristen, karena nggak disunat. Tidak pernah ada catatan Muhammad itu disunat, saudara. Nah, karena Muhammad itu Kristen, ya. Lalu Muhammad dia memberitakan kebohongan tentang Yesus, makanya anaknya mati. Semua anak laki-lakinya Muhammad mati, saudara. Dan para mu'alaf, orang yang dari Kristen jadi Islam, lalu dia menceritakan kebohongan tentang Yesus, anak-anaknya mati semua, saudara. Ya sudah saya buktikan, Anda lihat, buktikan saja kalau Anda percaya, saudara. Anaknya mati semua. Bukan kita mengharapkan mereka diazab oleh Tuhan Yesus. Kita maunya Tuhan Yesus mengampuni mereka semua. Tetapi ketika mereka menghina, mereka melecehkan pengorbanan anak tunggal itu, maka anak sulungnya mati. Itu sudah tertulis di Alkitab. Kamu tidak mau mengakui darah anak domba, anak-anaknya pada mati, anak-anak sulung orang Mesir. Ya. Nah, kita tanpa kita menuntut, itu sudah terjadi, itu menjadi satu pola, saudara. Itu pola ya. Saya tadinya agak sedikit ragu, tapi hari ini saya yakin sekali, karena itu pola. Saya ngelihat semua, dan ada banyak tetangga saya, termasuk semua ya, orang-orang yang saya tahu, semua udah saya runut semua, itu sudah riset sederhana yang itu akurat, saudara ya. Dari Muhammad sampai dengan ini ya, para mu'alaf yang di Indonesia ini. Nah, saudara, Anda kan maunya kan dihukum seperti itu. Orang-orang Islam ingin, wah si Paul diazab langsung mati, langsung kelolotan apa gitu kan. Nyatanya tambah ganteng, ya kan, tambah seger, saudara ya. Wah, umurnya tambah banyak, tapi mukanya tambah muda, repot, saudara kan. Padahal sudah diazab bolak-balik, saudara. Karena maunya mereka yang namanya kekuasaan ya seperti itu. Tunjukkan, wah cengkring sekalian. Beda dengan apa yang maunya Yesus. Yesus ketika dia menjadi raja, dia akan berikan damai sejahtera dalam hidupmu. Kalau ada orang berdosa, dia akan bikin orang berdosa itu supaya balik, saudara. Kayak saya berdosa sama Tuhan Yesus, dibikin balik, bukannya dihukum. Bukannya dihukum. Ya. Tetapi ketika saya berdusta tentang Yesus, maka Tuhan akan hukum saya, bukan Tuhan ya. Setan yang akan hukum saya. Kenapa? Karena dia yang menjadi bapak saya, dan saya keluar dari perlindungan yang seharusnya punya saya. Setiap kita, tiap hari terancam dengan sial, bencana, dan musibah, saudara. Makanya semua primbon dan sio ceritanya tentang hari sial. Ya, kalau Anda baca sio dan primbon, ceritanya tentang hari sial, saudara. Jiong. Supaya jangan jong, supaya jangan sial. Karena kita semua ada di bawah kesialan. Kita semua. Kecuali Anda pindah. Ya, nah, itu di mana ayatnya? Galatia 4. Galatia berapa itu ya? Yang kita kalau belum akil balik, ya, Galatia 4 ayat 12 kalau nggak salah ya. Kalau Anda belum akil balik, ya, di dalam roh, maka Anda akan ikut roh-roh dunia ini. Ya, semua kesialan itu. Tapi kalau kamu sudah akil balik, kamu akan ikut hukum Tuhan. Mau jiong, mau sial, mau primbon apa, hajar saja, pokoknya Anda sudah ikut di dalam Tuhan. Nah, makanya nggak ada hari sial buat saya. Ya, tidak ada hari sial buat saya. Nah, saudara, apa yang luar biasa, saudara, yang luar biasa. Anda, ya, manusia-manusia
kita semua selalu ingin yang instan, yang nyata fisiknya, saudara. Ya kan? Berkat yang fisik. Ya kan? Kita mau kesembuhan materi, semua fisik ya. Ada yang mengeluh ya, saya sudah jadi orang Kristen berapa bulan, itu baru sebulan sudah dikasih ini, kasih itu, saya nggak dikasih apa-apa, kasih lah, kamu jadi Kristen maunya diberkati, maunya dapat duit. Nah, itu dia, saudara ya. Banyak orang Kristen mengharapkan jadi Kristen, mengharapkan itu, oh salah, Anda akan kecewa, saudara ya. Anda jadi Kristen, Anda berharap akan ketemu jodoh yang cantik, yang begini. Oh, salah, saudara. Anda berharap jadi Kristen, Anda pergi ke gereja, Anda berharap untuk dapat yang materi, yang ini. Banyak orang salah, saudara. Enggak. Ya, kenapa Anda harus datang ke Embun Pagi kalau masuk dalam komunitas ini? Supaya dirubah. Ya, supaya karaktermu dirubah. Kamu dengar firman Tuhan, firman itu jadi rema dalam hidupmu. Roh Kudus mau merubah hidupmu dulu. Kalau ini chipnya sudah dirubah, ya, kalau chipnya sudah dirubah, batinmu diperbaharui, ya, kemudian kamu mengalami metanoia, akal budimu diperbaharui. Rezeki datang sendiri, saudara. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Jangan Anda paksa rezeki orang supaya orang kasih rezeki Anda, sementara Anda nggak berubah. Bahkan rezeki sudah datang aja kabur, saudara. Rezeki sudah datang ngantri di muka pintu, tiba-tiba Anda pagi-pagi udah teriak, wah, mau caci maki, saudara ya. Sama istrimu, sama anakmu, sama suamimu, sama ya kan, sama orang tuamu. Rezekinya udah ngantri di muka pintu. Hah? Nggak jadi masuk, saudara. Kemarin kan diajari manggil rezeki. Ya, berkat datang dari utara, selatan, timur, barat. Ya, berkat datang dalam nama Yesus. Itu membangkitkan moodmu, saudara. Membangkitkan ambience-mu hari itu, saudara. Supaya positif, kan? Ya kan? Perkataan yang positif itu dalam firman Tuhan. Perkatakanlah firman. Perkatakanlah yehi wa yehi. Jadi terjadilah. Ada, maka ada. Tetapi karena kamu usir berkat itu dengan caci maki, saudara, berkatnya sudah ngantri kabur, saudara. Kamu sendiri yang bikin sial. Orang kalau wataknya tidak baik, duit sudah di tangan pun terbang, saudara. Wataknya dasarnya nggak baik. Ya, jiwamu itu tidak baik, mentalitasmu tidak baik. Bahkan kamu ada punya kesehatan yang prima pun kamu sia-siakan. Orang ya, saya selalu cerita kakak saya ya. Kakak saya sakit-sakitan saja masih kerja, saudara. Coba, mentalnya itu. Makanya selalu ada aja ya. Hidupnya pas, selalu pas. Mau butuh anak kuliah, pas. Butuh, selalu pas anaknya pinter-pinter dapat beasiswa. Walaupun dia sendiri tidak punya banyak uang. Dia selalu kerja, saudara. Ada orang ya yang masih muda, sehat, mentalnya ngemis. Padahal sudah dikasih fasilitas yang lengkap, ada semua. Nah, itu mentalitas. Anda dikasih percaya pun habis, tak jamin, saudara. Karena saya sudah melihat banyak orang seperti, umur saya 50 tahun ya, umur 49 tahun saya sudah banyak, punya anak buah banyak. Udah dipasrahin pun ya, saudara ya. Mau kata dipasrahin tai, apa emas pun bisa jadi tai semua. Tiba-tiba emasnya berubah jadi tai, saudara. Jadi kotoran. Kalau mentalitasmu baik, kalau chipnya ini dirubah oleh Roh Kudus sehingga orang mengalami metanoia, yaitu melalui rema firman Tuhan setiap hari, Anda mengalami perubahan, bahkan maaf ya saudara ya, tai pun kamu pegang jadi emas, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena Anda punya mentalitas yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Tetapi manusia maunya kan Yesus Barabas. Tidak mau Yesus Kristus. Begitu Yesus Kristus ya tidak mau diajak memberontak, bunuh, langsung di samping ini sajalah yang sudah pasti bunuh. Karena Yesus Barabas ini kan kalau memberontak tuh bunuhin orang Roma. Wah, kelihatan hasilnya. Yesus bilang, kamu mau sampai kapan bunuh-bunuhan? Kalau kamu menangkan itu jiwanya orang-orang Roma, maka seluruh dunia jadi Kristen, jadi pengikutku, ya kan? Dan Yesus berikan ya, ada seluruh Roma itu, ya, Kristen itu dijadikan agama negara, terlepas dari ada intrik politik di sana. Tetapi pada kenyataannya,
kekristenan tidak pernah diajarkan dengan perang. Bahkan Belanda hampir 400 tahun di Nusantara tidak pernah menodongkan pistolnya kepada Anda untuk jadi Kristen. Nggak pernah, saudara. Ya, nggak pernah. Bohong kalau ada yang bilang pernah, itu bohong. Nggak pernah. Yang siar, yang mau perang, nggak ada urusannya. Bahkan para pendeta ini kemudian dipulangkan sama Belanda, gara-gara para pendeta ini penuh dengan cinta. Terlalu penuh dengan cinta, dan dianggap merugikan polisi Belanda, saudara, polisi perang. Ya kan, politik perangnya dianggap merugikan pendeta-pendeta ini. Ya, begitu saudara ya. Jadi ada yang unik di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Jiwamu dirubah, ya, akal budimu dirubah. Baru berkat itu nanti tiba ketarik sendiri, saudara. Tiba-tiba datang sendiri. Tiba-tiba kesembuhan itu datang. Tiba-tiba mujizat itu datang. Berkat itu datang. Saya ngalamin, saudara ya. Jangan ngomong, enggak, saya ngalamin. Saya Kristen dari kecil. Saya pendeta dari tahun 99. Tahun 2014 saya baru ngerti, saudara, bayangin. 2014 saya baru ngerti. 2014 itu ya 9 tahun yang lalu, saudara. 9 tahun yang lalu, ya taruh kata 10 tahun ya, 2013 saya ketemu Yesus. Saya baru ngerti, saudara, 10 tahun yang lalu. Ya, jadi umur 39, umur 40 saya baru ngerti, baru ngeh apa yang dimaksud Tuhan Yesus, ya, tentang perubahan metanoia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu di dalam jiwamu. Nanti semua itu ditambahkan, berkat-berkat itu tiba-tiba datang. Tiba-tiba masalahmu lenyap sendiri. Tiba-tiba keluargamu beres sendiri. Tiba-tiba perekonomianmu pulih sendiri. Anda tungguin aja pelan, tungguin aja, saudara. Tiba-tiba datang sendiri semua pemulihan beres. Luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Silakan, Bu Cinta.